rukun, yang mana sunnah segala macam. Dah tepu rukun lebelahnya. Hanya dengan mengandalkan hadis Sa'id Al-Khudri yang mengatakan cara Nabi salat. Mengandalkan salah satu hadis Nabi solatnya dimulai dengan ini. Enggak disebutkan itu mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau dulu masa sahabat, mereka mudah tinggal ikut Nabi, enggak penting bagi mereka mana rukun, mana sunnah, yang penting langsung ikut apa yang lakukan Nabi. Maka jangan remehkan pekerjaan para mujtahid sehingga keluar statement bahawa tidak penting bermazhab. Nah, kita cuba lihat dua mazhab lagi. Ternyata Syafi'i dan Hambali berdasarkan beberapa dalil itu mereka sama bahawa rukun solat jenazah itu ada 7 rukun menurut Syafi'i dan Hambali. 7 rukun. Nah, nanti ada sedikit perbedaan pada cabangnya saja, tapi mereka sama-sama mengatakan 7 rukun. Apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya, dan semoga kehadiran kita menjadi pahala dan menjadi pembela di hari kiamat nantinya insyaAllah. Bapak ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang siapa orang yang paling berhak untuk menjadi imam dalam salat jenazah. Dan kita sudah dapatkan pengetahuan bahawa sedikit terjadi perbedaan pandangan dalam mazhab Hanafi. Sultan atau raja itu yang paling utama salat di area kekuasaannya, artinya dia yang menjadi imam salat. Kemudian kalau tidak ada, barulah wali dari si mayat, wali nasab dari si mayat. Sedangkan menurut mazhab Malik dan Hambali, orang yang paling berhak menjadi imam untuk salat jenazah adalah orang yang diwasiatkan oleh si mayat. Ini menurut mazhab Maliki dan Hambali, dan itu berdasarkan wasiat-wasiat para sahabat kepada orang-orang tertentu untuk mensolatkan jenazahnya. Contohnya Umar berwasiat kepada Suhaib untuk menjadi imam solat jenazahnya. Lalu Aisyah pernah berwasiat agar Abu Hurairah yang menjadi imam salat jenazahnya. Istri Nabi Ummu Salamah pernah berwasiat agar Sa'id bin Zaid menjadi imam salatnya. Dan ternyata semuanya dilakukan. Jadi menurut mazhab Hambali dan Maliki, yang paling utama untuk menjadi imam salat jenazah orang yang diwasiatkan oleh si mayat masa hidupnya. Kalau tidak ada, barulah ahli nasab atau wali nasabnya.
Nah, sedangkan menurut mazhab Syafi'i yang paling berhak mensolatkan jenazah atau menjadi imam adalah wali dari si mayat. Dimulai dari ke atas, garis atas, yaitu ayah kalau tidak ada kakek, kemudian baru garis bawah yaitu anak kalau tidak ada cucu, kalau tidak ada juga ke bawah maka garis samping yaitu saudara kandung dari si mayat, adiknya, abangnya. Kalau tidak ada juga baru ke samping lagi yaitu paman atau adik atau abang dari si ayah si mayat. Kalau bahasa kita om, pak cik, pak wah, nah itu kalau enggak ada saudara kandung dan keponakan. Nah, jadi kalau enggak ada juga paman, enggak ada juga om, maka anak mereka yaitu sepupu. Dan itu lebih berhak menurut mazhab Syafi'i daripada orang yang diwasiatkan oleh si mayat. Karena pada dasarnya yang paling dekat dengan si mayat bukan orang yang diwasiatkan tapi wali. Kemudian yang paling merasa berduka juga wali. Dan doa yang paling mudah diterima adalah orang yang sedang berduka yang paling dekat dengan si mayat. Itu alasan-alasannya. Baik, itu pengingat ulang apa yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Tadi saya selalu mengulang dulu sekitar 5 menit, Pak. Karena banyak orang yang mengaji sudah 20 tahun yang ke depan jalan terus, di belakang tinggal terus. Jadi begitu ditanya apa yang minggu lalu, tidak ingat lagi. Maka selalu saya ulang. Sama kayak orang hafal Quran, ke depan hafal terus, di belakang hancur terus. Nah, itu sama modelnya. Makanya tetap lancar kaji karena diulang. Karena tujuan pengajian bukan hanya sekedar hadir, tapi bisa diamalkan, dan bisa diamalkan kalau diingat. Baik, kita lanjut. Berikutnya, bagaimana hukumnya mensolatkan jenazah sekali solat dengan jumlah jenazah yang banyak. Contoh seperti jenazah tsunami, kita solat terus sekaligus semuanya, bolehkah atau tidak? Karena pada dasarnya setiap jenazah itu punya kewajiban bagi setiap kaum muslimin mensolatkannya pada dirinya saja. Nah, sekarang kita solatkan sekaligus, ada 4 jenazah sekaligus misal contohnya. Ittafaqat al-mazahib, sepakat semua mazhab. Mazhab itu apa dulu? Mazhab itu dari zahaba, pergi. Bahasanya pergi. Mazhab tempat kita pergi, tempat kita menuju. Jadi tempat kita merujuk. Jadi dinamakan mazhab karena fas'alu ahla zikri, tanyalah kepada yang lebih faham. Saya sudah memberi analogi berkali-kali dan saya sempatkan mengatakan ini di mana-mana supaya tidak timbul rasa kefanatikan terlalu kuat sehingga selalu menyalah-nyalahkan orang yang berbeda pandangan dengan kita. Nah, ini harus dibuka, ikatan simpul ekstrim itu harus dibuka. Berlapang dadalah dengan perbedaan. Nah, makanya mazhab itu tempat kita pergi atau menuju. Kalau kita ingin bertanya sesuatu ke mereka, kenapa enggak nanya aja langsung ke Nabi dan Al-Quran? Ya udah, coba aja tanya ke Al-Quran dan Nabi langsung. Paham tidak? Bisa tidak faham hadisnya langsung, bisa tidak faham maksud Allah langsung dengan Al-Quran. Makanya Allah munculkan mujtahid, orang yang diberi kelebihan di dalam otaknya, kekuatan hafalannya, kepintarannya, itu diberi oleh Allah. Bahkan Nabi mengatakan setiap 100 tahun sekali dimunculkan mujaddid, pembaharu dalam agama. Arti pembaharu dia yang kembali membuat sinar atau cahaya di dalam umat. Makanya selalu ada muncul orang-orang yang mujaddid setiap 100 tahun sekali, kata Nabi. Baik, kita kembali. Jadi sepakat semua mazhab ala jawazis salah ala al-janaiz al-muta'addidah duf'atan wahidah.
dibolehkan untuk mensolatkan jenazah yang berbilang-bilang dengan sekali solat. Walaupun kalau waktunya cukup, wa ala anna ifradi kulli janazah bisalatin afdal, walaupun yang lebih baik seandainya waktunya cukup, maka disolatkan satu persatu itu lebih utama, karena itu suruhan utamanya itu. Tapi kita kadang-kadang tidak mungkin melakukannya pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi yang lebih utama solatkan sendiri-sendiri. Ada keadaan-keadaan yang nggak mungkin seperti musibah. Itu kemarin di mana yang banjir dan gempa sekaligus menewaskan belasan ribu, Libya ya, di Libya. Itu kalau dapatkan jenazah sampai 1.000 orang, bagaimana kita mensolatkan satu-satu? Kita sudah mengalaminya, Pak. Tsunami itu nggak bisa. Saya langsung solatkan jenazah-jenazah tsunami, karena waktu itu saya masih di Banda Aceh. Jumlahnya Pak puluhan, ratusan, ratusan, dan itu nggak bisa satu persatu lagi. Jadi terpaksa kami susun dan mandikan pun nggak bisa sempurna lagi, harus dengan selang langsung siram, nggak bisa lagi sempurna, nggak cukup waktu. Dikuburkan pun di dalam satu lubang sekaligus, dan itu dibenarkan dalam kondisi tertentu atau darurat. Jadi tidak ada masalah sekali salat untuk banyak jenazah, walaupun cuma dua. Nah, ini kadang-kadang sering terjadi dalam satu kecelakaan, satu mobil keluarga semua meninggal, ayah, ibu, anak-anak semua meninggal, maka kita salatkan sekaligus untuk satu keluarga dengan sekali salat. Jadi nggak perlu jenazah ini dulu, hadirkan yang lain, salat lagi, nggak perlu begitu. Namun kalau seandainya ingin lakukan itu lebih baik. Cuma kadang-kadang kan orang apain berulang-ulang sekaligus saja terus. Diaturlah jenazah sampai 5, dibolehkan oleh semua mazhab. Dan itu pernah terjadi di masa Nabi waktu mensolatkan jenazah. Mohon maaf, ada kejadian, saya lupa Pak, kejadiannya di masa Nabi itu pernah terjadi. Saya lupa kejadiannya apa yang pernah terjadi begitu. Baik, jadi yang intinya dibolehkan. Nah, kemudian baru kita masuk kepada rukun-rukun salat dan sunnah-sunnahnya. Jadi kenali dulu rukun-rukun salat jenazah. Jadi kalau rukun salat biasa itu kalau kita bermazhab Syafi'i mengenalinya 13 plus 5 tumakninah menjadi 18. Kalau dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Hambali 14. Rukun itu sesuatu yang kalau dia ada maka sahlah satu perbuatan, kalau dia tidak ada maka batallah satu perbuatan. Itu disebut rukun. Jadi kalau dalam salat satu rukun tertinggal lalu tidak diganti, maka batallah salat itu. Semua ibadah ada rukunnya. Di bawah rukun ada syarat. Contoh, rukun jual beli misalnya, ada penjual, maka di bawah rukun ada syarat penjual, misal baligh, berakal. Itu namanya syarat. Karena orang hari ini bingung Pak, mana rukun mana syarat. Rukun intinya, di bawah rukun ada syaratnya. Kemudian nanti juga kadang-kadang dibicarakan pembatal-pembatalnya. Nah, jadi itu semua disarikan oleh para mujtahid. Ini yang perlu kita fahami benar, disarikan oleh para mujtahid. Bayangkan Pak, kalau tidak ada para mujtahid, kita hanya mengandalkan langsung ayat dan hadis tanpa ada yang mensarikannya. Ini yang mana rukun, yang mana sunnah segala macam. Dah tepu rukun lebelahnya. Hanya dengan mengandalkan hadis Sa'id Al-Khudri yang mengatakan cara Nabi salat.
mengandalkan salah satu hadis Nabi solatnya dimulai dengan ini. Enggak disebutkan itu mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau dulu masa sahabat, mereka mudah tinggal ikut Nabi. Enggak penting bagi mereka mana rukun, mana sunnah, yang penting langsung ikut apa yang lakukan Nabi. Maka jangan remehkan pekerjaan para mujtahid sehingga keluar statement bahwa tidak penting bermazhab. Kan itu sekarang statementnya, enggak penting mazhab. Hanya penting mazhab, coba tunjukkan rukun 13 mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan ini rukun, ini sunnah, mana dalilnya? Enggak ada, kecuali para ulama mengumpulkan semua hadis baru dipilah. Ini yang rukun-rukun, ini yang sunnah-sunnah ini. Yang kerja urung careng, maka fasalu ahla zikri, tanyalah kepada yang paham. Tanya pada yang paham. Kita tanyanya ke siapa? Ya ke imam-imam yang diberi Allah kelebihan itu. Sudah. Jadi rukun salat jenazah itu sedikit, bukan sedikit, banyak perbedaannya dengan rukun salat biasa, karena tata caranya pun berbeda dalam setiap mazhab yang 4. Jadi sebenarnya mazhab itu bukan hanya 4. Ada sekitar 13 mazhab yang pernah lahir di dalam sejarah fikih Islam. Namun tergilas oleh zaman. Artinya pandangannya tidak lagi dipakai, atau kadang-kadang tidak ada lagi murid-muridnya. Dan yang terseleksi atau seleksi alam itu karena kuatnya hujjah, kuatnya dalil, itu 4 mazhab yang tersisa, yang tidak pernah hilang murid-muridnya sampai hari ini. Maka dikenallah dengan Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Jadi dulu banyak, Pak. Di awal tabi'in itu banyak. Nanti ada mazhab Al-Auza'i, As-Sawri, kemudian At-Tabari, Al-Ja'fari yang dipakai oleh orang Syiah, Ja'fari. Itu banyak sekali dulu mazhab-mazhab itu. Kemudian yang tersisa dalam sejarah fikih Islam adalah 4 mazhab. Jadi menurut mazhab Hanafi, rukun salat jenazah itu cuma 2 rukun. Ini sekedar pengetahuan saja. Cuma 2 rukun, yaitu takbir yang 4 dan berdiri. Harus 4 kali takbir lalu berdiri. Cuma 2 rukun saja. Kita tidak bahas detailnya. Kemudian menurut mazhab Maliki itu ada 5 rukun. Jadi Maliki mengatakan salat jenazah itu ada 5 rukun, yaitu niat, kemudian 4 kali takbir, lalu kemudian berdoa kepada si mayat pada setiap pada takbir-takbir itu, kemudian melakukan salam sekali, kemudian berdiri bagi yang mampu. Jadi salat jenazah enggak boleh duduk bagi yang mampu. Itu dalam mazhab Malik. Saya juga tidak bahas detail karena kita tidak beramal dengan amalan itu, sekedar tahu. Nah, kita coba lihat 2 mazhab lagi. Ternyata Syafi'i dan Hambali berdasarkan beberapa dalil itu mereka sama, bahwa rukun salat jenazah itu ada 7 rukun menurut Syafi'i dan Hambali. 7 rukun. Nah, nanti ada sedikit perbedaan pada cabangnya saja, tapi mereka sama-sama mengatakan 7 rukun. Apa saja? Yang pertama, an-niyah, wajib berniat. Mana dalilnya? Disebutkan itu berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, bahwa semua amalan harus berdasarkan niat. Namun bedanya sedikit antara Syafi'i dan Hambali. Mazhab Syafi'i mengatakan niat itu termasuk rukun, sedangkan Hambali mengatakan niat itu syarat. Di dalam salat biasa pun semua mazhab mengatakan niat itu rukun dalam salat wajib, tetapi berbeda mana penempatannya. Mazhab Syafi'i mengatakan niat itu rukun, yaitu masuk di dalam internal. Makanya dalam mazhab Syafi'i, niat itu dibersihkan di hati berbarengan dengan takbiratul
ihram karena posisinya rukun, yaitu internal di dalam. Sedangkan 3 mazhab lain itu mengatakan bahawa niat dalam solat wajib itu syarat. Kalau bahasa mudahnya eksternal. Makanya bersitan hati mau solat walaupun belum takbir itu sudah dianggap niat dalam mazhab lain. Bahkan mazhab Hanafi itu ketika ingin berwuduk, masuk kamar mandi ingin wuduk, itu sudah dianggap niat yang bersambungan untuk melakukan solat. Makanya selain daripada mazhab Syafi'i, itu ketika kita lihat salatnya Allahu Akbar, kita nanya-nanya, pajan ke niat itu kapan niatnya? Karena kita sudah terbiasa membarengkan niat dengan takbiratul ihram. Kalau mazhab Syafi'i kan nampak ciri-cirinya apa? Allah. Karena dibarengkan bersitan hati itu dengan amalan pertama rukun. Begitu. Tapi mazhab lain Allahu Akbar. Ditanya orang, itu mana pajan niat? Itu kalau kayak gitu takbirnya kapan niat? Mereka jawab, saya dari tadi sudah berniat mau salat dan sah. Kita udah pakai kain sarung, udah pakai baju. Ditanya orang, "Hon aja." Maka bersitan hati kita mengatakan, "Ini mau salat, aku nak sembahyang." Memang mau pakai pakaian salat, mau salat, itu sudah masuk kategori niat. Makanya jangan salah-salahkan amalan orang, Pak, yang mereka juga punya ilmu, karena kedua-duanya sah. Begitu. Nah, di sini dalam niat rukun, dalam rukun salat jenazah, Syafi'i dan Hambali mengatakan niat. Yang pertama, bedanya kalau Syafi'i tetap memasukkannya ke rukun, sedangkan Hambali memasukkannya ke syarat. Artinya belum takbir, ini belum takbir nih, si imam asal ada bersitan hati mau salat jenazah, itu sudah masuk kategori niat. Tapi Syafi'i tetap disunnahkan membarengkan dengan takbiratul ihram. Begitu. Dan niat itu adalah niat ayanwi as-salah ala hadzal mayyit. Niatnya harus terbersit bahwa salat ini untuk mayat ini. Jadi usalli ala hadzal mayyit, arba'at takbirat, boleh ucapkan, boleh tinggalkan, karena dengan menyatakan salat mayat itu sudah otomatis 4 kali takbir. Fardul kifayah, itu bahagian daripada ta'yinkan salat tersebut lillahi ta'ala. Jadi tidak perlu juga mengucapkan sampai panjang sekali mustaqbilal kiblati, ada itu sunnah mustaqbilal kiblati, itu lillahi ta'ala pun sebenarnya sunnah, karena semua salat memang untuk Allah, ridha Allah. Nah, jadi di niat itu dicukupkan untuk jenazah ini, tidak perlu mentakyinkan nama si mayat, wala yajibu ta'yin al-mayyit, tidak perlu mentakyinkan, maksudnya enggak perlu kita sengaja aku salat di atas jenazah ini, yaitu jenazah Tengku Sulaiman misal. Enggak perlu sampai begitu. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, kalau ditakyinkan, fa in ayyana wa akhta, kalau ditakyinkan lalu salah, ternyata bukan jenazah Tengku Sulaiman rupanya, sudah lain, namanya lain, orangnya berbeda, salah. Kalau salah malah batalat as-salah, batallah salat itu. Maka cukup hanya meniatkan salat jenazah untuk mayat ini, enggak perlu ditakyinkan mayat siapa. Begitu. Itu niat sebagai rukun yang pertama dalam salat jenazah, harus ada itu. Kalau enggak batal salatnya. Kemudian rukun kedua yaitu arba'u takbirat. Rukun kedua harus melakukan 4 kali takbir dan termasuk takbiratul ihram. 4 kali takbir itu termasuk takbiratul ihram.
berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara 'ala al-janazah arba'an. Nabi itu bertakbir untuk solat jenazah 4 kali. Dalam sahih Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najashi fil yawm alladhi mata fihi fa kharaja ila al-musalla wa kabbara 4 takbirat. Waktu meninggal Raja Najasyi, yaitu raja di Ethiopia yang sudah masuk Islam, Nabi mengumumkannya, lalu para sahabat keluar bersama Nabi untuk melakukan salat ghaib. Lalu Nabi melakukan takbir 4 takbirat, 4 kali takbir. Dan ada beberapa hadis lain menyebutkan bahawa Nabi melakukan 4 kali takbir. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagai pengetahuan kita, yang paling kuat pandangan dan yang disetujui oleh semua mazhab yaitu 4 kali takbir. Itu yang tidak ada khilaf. Tapi perlu kita tahu bahawa dalam beberapa riwayat yang lain itu Nabi pernah melakukan 5 kali takbir, dari hadis Abdurrahman bin Abi Ya'la. Kemudian Nabi juga pernah melakukan 7 kali takbir. Itu berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas, namun didaifkan oleh banyak ulama. Saya tidak perlu bacakan hadisnya, Pak, panjang-panjang. Juga Nabi pernah melakukan 9 kali takbir berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zubair. Dan ini hadisnya dengan derajat yang hasan. Namun walaupun ada beberapa metode takbir Nabi, tapi dalil-dalil yang paling kuat menyebutkan bahawa 4 kali takbirlah yang paling kuat dalam dalil dan tidak ada khilaf di dalamnya. Jadi salat jenazah itu tidak boleh 3 kali takbir, harus 4 kali takbir. Kemudian rukun, ini ada sedikit tambahan. Kata mazhab Syafi'i, fa in khammasal imam lam tubtil as-salah. Tetapi seandainya imam melakukan 5 kali takbir dalam solat jenazah, lam tubtil as-salah, tidak batal solatnya, karena masih ada sandaran walaupun tidak dikuatkan. Tetapi imam sudah 5 kali takbir ni, salatnya tetap sah, wala yutabi'uhu al-ma'mum, tapi jangan diikuti oleh makmum. Dalam mazhab Syafi'i, imam sudah 5 kali takbir, apa lupa atau memang prinsip dia mungkin 5 kali, makmum yang faham ilmu tentang salat jenazah tidak perlu ikut. Jadi bagaimana? Bal yusallim aw yantatirhu liyusallim ma'ahu. Boleh salam sendiri, si makmum boleh salam sendiri, atau dia tunggu si imam lalu salam bersama imam tanpa harus menambah takbir seperti takbirnya imam. Itu dalam mazhab Syafi'i. Lalu mazhab Hambali mengatakan kalau imamnya in kabbaral imam khamsan, kalau imam bertakbir 5 kali, maka makmum pun sebaiknya ikut takbirnya imam. Itu kalau dalam mazhab Hambali. Namun jangan lebih sampai 7, jangan lebih dari 5 kali. Dan tetap yang lebih utama untuk keluar dari keraguan-raguan, takbir salat jenazah itu 4. Itu rukun yang kedua, niat, lalu harus 4 kali takbir. Kalau sedikit terjadi masalah-masalah 5, maka tunggu aja imam, biar dia 5, kita tunggu saja. Nanti waktu dia sudah 5 kali, kita salam bersama imam. Begitu. Kemudian rukun yang ketiga, qiraatul Fatihah, wajib membaca Al-Fatihah ba'da takbiratil ula, setelah takbir yang pertama. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas pun qara'a biha fi salatil janazah. Ibnu Abbas ketika mempraktikkan salat jenazah Nabi, beliau membaca Al-Fatihah dalam salat jenazah. Jadi Al-Fatihah itu menjadi rukun, kalau enggak dibaca batal salat jenazah yang kita lakukan. Perlu al-iftitah tidak? Nah, perlu Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, tidak.
ya, karena salat jenazah itu salat mabniyatun ala takhfif. Salat jenazah itu salat yang metodenya diringankan oleh Allah, jadi dipercepat, diringankan, ya. Jadi bukan salat yang diperberat, salat yang diringankan, karena berurusan dengan urusan agar jenazah cepat diselesaikan. Dan juga orang kondisi waktu datang musibah itu kan kondisinya enggak fit untuk bisa salat khusyuk. Jadi salat dalam tangisan air mata, salat dalam ingatan si jenazah begitu baiknya dulu. Ada yang salat dalam keadaan ilung golau lembayu hutang jenazah. Jadi diringankan, maka salatnya metodenya ringan. 4 kali takbir, sudah assalamualaikum, assalamualaikum. Bukan salat yang diperberat, maka enggak perlu baca istiftah atau iftitah, enggak perlu baca. Nah, jadi rukun ketiga adalah Al-Fatihah. Lalu kemudian rukun keempat, as-salatu ala Rasulillah, as-salatul Ibrahimiyah, diwajibkan baca setelah itu salawat kepada Nabi, dan salawatnya adalah salawat Ibrahimiyah, yaitu salawat dalam tasyahud ba'da saniyah, yaitu waktu takbir yang kedua. Dan enggak wajib membaca wa ala alihi. Jadi wasahih inda Syafi'iyah anna salat 'ala al-al la tajib, tidak wajib membaca wa ala alihi. Namun menurut mazhab Hambali wajib, Syafi'i tidak wajib. Karena menurut mazhab Syafi'i wa ala alihi itu hanya bagian sunnah saja. Yang intinya salawat ke Nabi, bukan salawat untuk keluarga. Jadi kalau mau ditambah boleh, tapi enggak wajib. Begitu. Salawat Ibrahimiyah itu yang kita baca di tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya, ya, sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu namanya salawat Ibrahimiyah yang langsung diajarkan Nabi. Perlu tambah Sayyidina tidak? Ini khilaf, Pak. Ya, sudah pernah saya sebutkan dulu. Masalah penambahan Sayyidina itu khilaf di antara para ulama. Dalam sebahagian pandangan ulama, ya, itu menyatakan bahwa tidak mengapa menambah Sayyidina, termasuk mazhab Syafi'i di dalamnya. Tidak mengapa menambah Sayyidina karena itu bukan bid'ah, itu hanya sekedar penghormatan kepada Nabi. Jangan kita langsung menyebut nama Nabi. Begitu ilahnya. Ada kelompok lain mengatakan bahwa tidak perlu baca Sayyidina, ya, karena Nabi tidak menyebutkan Sayyidina di dalam hadis. Jadi ada perbedaan pandangan. Nanti kelompok ketiga mengatakan boleh dalam salat, tidak boleh di luar salat. Jadi tadi kelompok kedua mengatakan mau salat dalam salat, mau di luar salat, enggak boleh baca Sayyidina. Jadi itu hanya perbedaan-perbedaan. Kalau kita tidak bisa berlapang dada dalam urusan ini, akhirnya terjebak sendiri, banyak musuhnya. Padahal itu hanya kalimat yang tidak mengundang dosa kalau ditambah atau tidak ditambah. Jadi jangan perbanyak kesibukan di hati dengan hal-hal yang sifatnya khilafiyah. Biasa aja, lihat perbedaan biasa aja. Tapi dengan orang kafir yang menghina Islam, yang baru tak pegelang lagi itu. Ini kita enggak, dengan orang kafir bermanja-manja, enggak apa-apa, dengan orang kafir enggak apa-apa, enggak sampai itu parang main. Nah, ini kan kebodohan yang dibawa dalam urusan agama. Hanya gara-gara kunut, gara-gara perbedaan pandangan, kame parang, bawa parang, usir orang segala macam. Nah, itu akibat tidak terbiasa mencoba memahami perbedaan pandangan, ya. Nah, jadi boleh baca, boleh tidak, tergantung prinsip masing-masing. Nah, rukun kelima, ad-du'a lil mayyit ba'da salisah. Setelah takbir yang ketiga, wajib atau rukun menyebutkan doa, membaca doa untuk si mayat. Wajib. Dan sekurang-kurangnya Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu.
Itu sekurang-kurangnya. Tapi ya paling bagus ya seperti yang sudah kita baca selama ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah bagus doa itu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Kalau mayatnya perempuan maka dirubah jadi ha. Itu secara bahasa. Mayatnya ramai dirubah menjadi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum. Oh, kita enggak biasa karena kita enggak pintar bahasa Arab, enggak biasa rubah-rubah itu. Karena yang pintar bahasa Arab mudah. Gitu, oh, dhamir untuk ini, dhamir untuk huwa ini, itu mudah. Tapi yang enggak belajar bahasa Arab dari kecil belajar bahasa Inggris, lahir di Inggris, mamanya Inggris, bapaknya Inggris, nonton film Inggris, enggak pernah belajar bahasa Arab, ya. Kemudian enggak ngerti pun disuruh rubah-rubah itu, rubah firlahum warhamhum, sampai mulutnya berlipat-lipat gara-gara rubah-rubah itu. Dia cuma hafal Allahumma ighfir lahu. Begitu disuruh rubah kan berlipat-lipat lidah, Pak. Ya, ha-hu, bingung sendiri dia akhirnya. Bolehkah kita baca langsung Allahumma ighfir lahu? Boleh. Karena ada juga ulama yang mengatakan enggak perlu dirubah-rubah karena hu itu bukan untuk jenis kelamin saja. Kita yang rubah karena kita sandarkan ke jenis kelamin. Tapi kalau hu dibaca enggak dirubah jadi ha, masih boleh. Karena ada pandangan ulama mengatakan hu itu kembali ke kalimat mayitun. Jadi mayat ini, mayitun itu muzakkar dalam bahasa Arab, muzakkar, maskulin. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kan kita ada belajar mana benda maskulin, mana benda yang feminim. Itu dalam bahasa Inggris. Nah, muzakkar mayitun itu ta terbuka, bukan ta marbutah, bukan ta i'li, bukan ta terikat. Itu bukan muannas mayitun, itu muzakkar. Maka kita baca firlahu, hu itu kembali ke mayitun, kalimat mayitun itu. Ya Allah, ampunkan mayat ini, ya Allah sayangilah mayat ini. Jadi siapapun mayat, kita enggak peduli jenis kelaminnya, tetap Allahumma firlahu. Bolehkah? Boleh. Jadi jangan pikir bahwa kapalo siapa meninggal, orang perempuan kapalo. Kita berlatih dulu setengah jam untuk rubah-rubah ke Allahumma firlah. Kapalo gara-gara itu kita enggak jadi solat jenazah. Jadi santai saja. Semakin luas bacaan kita, semakin ringan cara ibadah kita, Pak. Makanya kalau ketemu sama orang yang mohon maaf kadang-kadang ekstrim sekali, kemudian hanya faham pada satu tempat, nyawa dia tak pegang, hai menyukuri nang. Kalau ke perempuan boleh enggak kita enggak pakai Allahumma firlah? Oh, enggak boleh. Harus firlah. Warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulha. Pokoknya ha terus. Sehingga orang kadang-kadang bingung, apalagi sampai rubah firlahum segala macam, bingung. Jadi waktu mekelibat itu akhirnya dia pikir alah daripada mekelibat baik aku semayang dari jadi enggak apa-apa Bapak Ibu, enggak apa-apa kalau kita terus mengucapkan Allahumma ighfir lahu, kembali ke kalimat mayitun, ya Allah ampuni mayat ini, mau mayat perempuan mau mayat laki boleh. Sudah. Rukun ke-6 salam ba'da takbirat. Itu rukun, wajib salam. Kalau enggak salam itu enggak sah salat jenazahnya. Kemudian rukun ke-7 al-qiyam, yaitu wajib berdiri. Maka selama tidak mampu baru boleh tidak berdiri. Salat jenazah sambil duduk boleh kalau tidak mampu berdiri. Kalau mampu maka wajib dalam keadaan berdiri. Itu rukun salat jenazah.